Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Kali ini saya akan berbagi mengenai sistem file yang ada di sistem operasi Linux. Jadi kita langsung saja. Pertama, saya akan membahas tentang atribut file. Seperti yang kita ketahui, pada video sebelumnya kita sering sekali bersentuhan dengan atribut file ini sebenarnya, teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita menggunakan seperti ini directory baru ya teman-teman, yang saya buat. Kalau kita ls itu kosong isinya. Kemudian kalau kita misalnya kita buat kita buat cat apa file satu dulu ya, file 1, kemudian kita isi dengan apa Ctrl D, kemudian kita ls. Nah, atribut file. Di sini sudah ada filenya teman-teman, file 1. Nah, atribut file. Apa sih sebenarnya itu atribut file sih? Nah, di atribut file itu sebenarnya terdapat beberapa informasi teman-teman. Terdapat beberapa informasi seperti halnya tipe file, kemudian ada izin aksesnya, kemudian ada jumlah link, kemudian ada owner atau pemiliknya, kemudian ada grup jadi dari si ownernya, kemudian ada jumlah karakter, kemudian ada waktu pembuatan dan nama file. Nah, kalau kita mau melihat atribut file ini, sebenarnya kita di video-video sebelumnya itu sudah saya pakai ya teman-teman. Sebenarnya pakai ls-l. Nah, di situ dijelaskan kalau misalnya di sini ada sebuah di sini ya, ini merupakan tipe filenya. Yang pertama ini merupakan tipe filenya. Kemudian ini adalah izin atau hak akses dari saya atau usernya, user si pembuatnya. Kemudian ini ada izin akses untuk grupnya. Kemudian ini adalah izin akses untuk selain saya. Ini semua orang gitu, semua orang selain saya dan grup saya. Artinya orang lain gitu loh. Kemudian di sini ada jumlah linknya. Di sini ada usernya yang membuat. Kemudian di sini ada grupnya. Di sini ada tanggal pembuatan, tanggal terakhir diubah gitu loh. Kemudian di sini nama filenya. Nah, di sini sebenarnya nggak ada itu ya, nggak ada jumlah karakternya. Soalnya kan kadang tuh beda-beda teman-teman. Tiap OS tuh beda-beda. Tapi teman-teman bisa menyetingnya seperti yang kalau teman-teman mau. Nah, yang kita pertanyakan, ini kan ada ini ya, tipe filenya adalah min ya teman-teman di sini. Nah, kalau kita buat mkdir seperti ini, misalnya kita mkdir sebuah directory, misalnya dir 1. Nah, seperti ini. Kita akan ls dia, ls-l lagi. Nah, tipenya sekarang adalah directory. Nah, sekarang di sini sudah ada ini ya teman-teman, sudah ada jumlah karakternya nih, jumlah isinya dari si diri ini, jumlah karakter. Nah, kalau mau teman-teman gini, kalau teman-teman mau ubah, kan biasanya tuh kita pakai keyhamot ya, keyhamot. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk keyhamot sendiri itu kan setelah keyhamot itu kita ada itunya ya, ada angkanya ya. Ada yang kalau kita pakai yang di video-video sebelumnya itu biasanya 777. Nah, sebenarnya apa sih 777 ini? Nah, biar enak kita pakai ini aja, text editor. Oke. Nah, 777. Teman-teman di sini bisa lihat awalnya itu kan ada RWX ya, ada read, write sama execute. Ada read, write sama execute. Nah, RWX ini sebenarnya teman-teman, ini mempunyai nilai, masing-masing itu mempunyai nilai. Kalau R ini nilainya itu adalah 4. Kalau W itu sebenarnya nilainya 2. 2. Nah, X ini nilainya itu 1. Nah, dari 3 ini kita jumlah nih. 4 tambah 2 berapa? 6. Tambah 1 berapa? 7. Berarti 7. Nah, kalau misalnya kita mau men-set dia menjadi read write saja, jadi ya udah kita tambahkan 4 tambah 6. 4 tambah 2 hasilnya 6. Kalau misalnya kita maunya itu
read dan execute, berarti kita bisa mengsetnya itu adalah 5. Nah, 777 kenapa kok ada 3? Nah, ingat, ini yang pertama, RWX pertama itu untuk user pembuatnya, untuk saya gitu ya. Di sini kan Larksmile untuk si Larksmile ini. Nah, kemudian 7 yang kedua itu buat si grupnya. Grupnya siapa namanya? Grupnya itu tetap namanya itu sama dengan usernya, jadi Larksmile juga, Larksmile Control CTR. Kemudian yang terakhir ini tuh 7 yang terakhir ini untuk siapa? Untuk si orang lain, teman-teman, untuk orang lain. Nah, kalau teman-teman mau ubah salah satunya, misalnya ya kalau yang ini yang usernya ini maunya dia bisa semuanya, artinya 7. Kemudian si grupnya cuma bisa read dan execute. Ya udah, berarti 7. Kemudian read dan execute kan 5 ya. Berarti 7 5. Kemudian yang terakhir yang order ini teman-teman bisa setnya dia misalnya yang orang lain itu cuma bisa execute 1 misalnya. Artinya dia akan menjadi 751 yang artinya sekali lagi usernya itu bisa read, write dan execute. Kemudian yang grupnya itu yang satu grup dengan saya itu bisa read dan execute. Kemudian yang terakhir yang selain orang di grup itu dia akan cuma bisa execute satu ini execute. Nah, sekali lagi teman-teman, Linux merupakan sistem operasi yang multi user juga multitasking ya. Jadi multi user di sini artinya dia bisa memiliki banyak user, karena dia sebenarnya kalau server kan gitu ya teman-teman. Kalau sebenarnya Linux itu lebih sangat powerful di server, dan server itu ya harus bukan harus sih, kebanyakan itu multi user gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi ya orang lain selain di grup saya ada kan itu pembagian itu ada gini. Ada orang saya sendiri, kemudian ada grup yang satu grup dengan saya. Di Linux itu kita bisa membuat beberapa grup. Jadi di grup itu isinya siapa aja usernya. Kemudian yang di selain grup itu, disebut orang ketiga di sini istilahnya. Orang ketiga ini adalah order ini lah. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan chmod ya, penggunaan chmod. Nah, sebenarnya chmod itu gimana sih awalnya? Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngubah suatu file ya, suatu permission, izin hak akses dari suatu file. Misalnya teman-teman maunya itu mengexecute dia saja, misalnya. Jadi yang bisa mengexecute itu cuma usernya saja, user yang membuat saja. Misalnya di sini saya akan mengubah si file ini menjadi executable, dan kita nggak bisa read atau write dia. Kemudian yang lain juga bisa gitu loh. Cuma kita yang bisa mengexecute dia. Kita bisa mengubahnya dengan chmod seperti di video-video sebelumnya. Kemudian untuk execute kan nilainya itu 1 ya, 1. Untuk soalnya yang lain mau dikosongkan, ya udah kosong. Kemudian kita sebutkan nama filenya, file 1. Oke, kita ls-l. Kalau teman-teman biasa pakai Ubuntu itu biasanya ll bisa juga. Ini sama kok, ls-l atau ll itu sama aja. Itu ada shortcut sebenarnya. Nah, di situ dijelaskan kalau yang file 1 sekarang berubah menjadi execute. Yang lain udah gak punya hak akses. Cuma saya yang bisa nge-execute dia. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih yang kita juga bisa nge-execute, cuma orang lain nih yang bisa nge-execute dia. Ya udah gini, kita dan grup kita gak bisa nge-execute, cuma orang lain yang bisa nge-execute. Nah, bisa diubah. Nah, ini. Nah, dia cuma sekarang orang lain cuma yang bisa nge-execute dia. Kalau directory juga sama. Kalau directory
execute kan artinya kalau ini ya, kalau program misalnya itu bisa dijalankan programnya. Kalau directory itu artinya kalau execute itu kita bisa masuk ke dalamnya. Kalau kalau bukan kalau nggak executable itu, kalau nggak ada X-nya di sini di directory-nya itu, ya artinya kita nggak bisa masuk ke dalam directory tersebut, nggak bisa di CD gitu, nggak bisa kita CD ke dalam directory tersebut. Misalnya saja kita akan chmod chmod dengan 0000 misalnya, semuanya nggak bisa nge-execute dia. Apa yang mau kayak gituin? Ya itu adalah dir 1. Nah, kita lihat lagi, pastikan ls-l dia gak executable, kemudian kita akan CD dia ke dir 1. Itu gak bisa, permission denied. Kemudian kita akan ubah dia. Dir 1 akan kita ubah grup saja yang bisa nge-execute. Nah udah, otomatis di sini saya juga bisa. Sorry. Kok gak isi gini? Permission denied. Oh, harus pakai sudo teman-teman. Kalau sudo gak bisa juga. Sorry, kalau sudo gak bisa. Kalau sudo kalau di sini salah. Nah, ini misalnya. Cuma usernya itu yang bisa yang execute. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa langsung saja ls-l. Nah, sekarang dia executable, jadi kita bisa CD ke dalam dir 1. Bisa. Nah, CD titik kita keluar lagi. Nah, kita akan mengganti dia dengan user root. Sudo sub. Oke, kita masuk. Kita ls-l lagi untuk memastikan masih ada dirnya tuh. Kemudian ini di sini adalah anunya tuh log smile ya. Nah, kita akan CD dia ke dalam dir 1. Oke. Nah, kenapa si root ini bisa? Ingat, root merupakan ya akarnya, dia punya hak akses dari semua ini, dari semua user. Jadi kita ya bisa membatasi root. Meskipun kita buat dia 00 sebenarnya seperti yang tadi, kita exit dulu. Kemudian kita buat dia chmod dirnya itu 000. Kita lihat nanti gimana sih cara aku dari ini. Nah, kemudian kita sudah lagi masuk ke root lagi, kemudian kita cd ke dalam dir 1. Oh iya, sebelumnya kita ls-l dulu. Nah, di situ gak ada satupun hak aksesnya, 0 artinya dirnya gak bisa, seharusnya itu gak bisa kita masuki seharusnya. Kita akan coba dia masuk ke dirnya. CD dir 1. Wih. Oke, bisa teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, soalnya dia itu root. Di sini teman-teman bisa lihat nih root. Nah, di sini root. Nah, itu teman-teman. Oke. Kita exit dia. Track dir. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai umesh. Apa itu sih umesh? What is umesh? Nah, set file mode question mesh. Artinya kita akan set modenya, ya aksesnya nantinya lah. Nah, sebelum kita masuk ke umesh, kita akan belajar mengenai touch. What is touch? Nah, change file timestamp. Artinya kita akan mengubah dia file timestampnya. Kalau timestampnya, kalau filenya itu gak ada, dia akan dibuatkan. Kalau kita misalnya di sini kan ls, kalau kita ls min l. Nah, di situ kan ada file satu ya teman-teman. Kita akan touch dia. Ingat, ini adalah file teman-teman. Kita cuma bisa mengubah file dengan touch ini. Nggak bisa directory, nggak bisa folder. Nah, file ini kita akan ubah nih waktunya. Awalnya waktunya itu adalah 6.15. Kita akan ubah dia dengan time sekarang gitu. Dengan time sekarang saat ini kita bisa menggunakan touch file 1. Kita ls-l lagi. Nah, sekarang waktunya itu berbeda. 6.29.
Artinya sekali lagi dia akan mengubah timestampnya. Kalau nggak ada, baru dia akan dibuatkan. Misalnya gini ya, touch, misalnya file 2. Oke, kita ls min lagi. Dan sekarang file 2 ada dengan waktu yang saat ini isinya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, yang perlu kita ketahui dengan UMass ini, kita bisa mengubah seperti kalau kita mau membuat sebuah file itu dalam folder tersebut, kita bisa otomatisnya secara otomatis gitu loh. Karena secara default itu kalau kita buat file itu adalah rw ya, kalau gak ada execute-nya. Artinya rw ini di sini nilai itu 666, ya kan? Bener kan? Kalau kita buat di story, defaultnya itu adalah 777. Artinya dia itu kita bisa kita execute dia, kemudian bisa kita bisa kita masuki ataupun diubah itu intinya. Nah, kalau misalnya kita membuat filenya kan 666 ya defaultnya. Nah, dengan UMass ini sebenarnya kita bisa mengeset untuk kita set dulu nih. Cara kerjanya begini. Kita set dulu modenya itu apa yang mau dipakai. Apakah saat membuat file itu akan kita membuat read saja atau write saja atau execute saja atau campuran dari itu. Kita set dulu ya. Misalnya kita akan mengeset dia read write saja. Artinya cuma bisa di read dan write saja. Artinya 666. Oke? Untuk semua itu 666. Untuk semua user itu 6 hasilnya. Nah, di sini secara default kan directory ke 77 tadi ya. Saya bilang tuh 777. Nah, kalau yang file itu ini dir. Ini file. Sama dengan 666. Nah, biar enak gini aja. Tab. Nah, oke. Kalau dir 777, kalau file itu 666. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dir tadi kan tuh full ya. Kalau dir ini. Kita coba lagi ya. mkdir dir 2. Defaultnya itu adalah, nah dia akan execute semua ya, terisi semua. Artinya read, write dan executable-nya itu terisi semua. Artinya dia tuh 7 kan. Kalau file itu 6 defaultnya ya teman-teman, defaultnya. Nah, dengan menggunakan UMass ini kita bisa membuat dia hanya bisa untuk pembuatan semua untuk pembuatan semua file ataupun directory. Misalnya kita maunya itu cuma read write saja. Read write itu kan nilainya 6 ya. 6. Berarti nilainya 6 itu teman-teman bisa mengginikan 777 kurangi untuk mana? Nah, oke. Untuk semua filenya, semua user, kita akan men-setnya dia itu menjadi 666. Artinya semua file itu cuma semua user itu cuma bisa nge-read dan write saja, oke? Gak bisa execute. 666. Nah, ini operasi ini kita bisa kurangin dia. Seperti ini. Kurang. Berarti 7 kali 6 berapa teman-teman? 7 kali 6 adalah 1 dan 1. Oke. Dan untuk file sama juga, dia akan read write. Kurangi berarti. Kurangi read write itu kita akan coba dulu aja. Yang satu-satu ini. Nah, biar teman-teman kebayang itu gimana tinggal aku dari UMass ini. Nah, kita UMass dia seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita bisa pakai ini. Bisa pakai UMass ini untuk ngeceknya. Nah, awalnya dia itu udah 000. 000 itu artinya untuk directory dia adalah 777 dan untuk file dia adalah 666. Gitu kan awalnya nih. Nah, kita bisa ubah dia menjadi UMass. Kemudian tadi itu berapa ya? Saya lupa. 111 ya. Oke, 111.
111. Kita cek lagi dia. Nah, 111 berarti kan kalau dir itu berarti 7 kurangi 1 berarti 6. Cuma read dan write gak bisa dimasuki, X gak ada X nya berarti. Soalnya gitu. Seharusnya gitu, berarti kita bisa back dir seperti ini. Nah, ketika kita membuat file, directory dengan back dir ini, teman-teman perhatikan di sini. Kita ls-l. Saya gak nge-touch apapun di sini, gak pakai chmod di sini, tapi di sini dia file itu hak aksesnya cuma read write saja. Karena tadi dia itu kita ngesetnya tuh UMAS-nya itu adalah 111 tadi. UMAS 11. Untuk nol ini teman-teman bisa abaikan saja dulu. Di sini dijelaskan 111. Artinya itu dia adalah 6. Ingat, ini merupakan kebalikan dari chmod. Kalau bukan kebalikan, iya bisa dibilang kebalikan sih sebenarnya. Kalau chmod kan itu 777 ya. Nah, kalau pakai UMAS ini, teman-teman set dulu mau di set berapa? 777 misalnya kalau pakai chmod. Nah, 777 ini kebalikannya apa? 777 itu kebalikannya adalah ya udah kita mau setnya itu berapa? Setnya itu adalah 666 misalnya, cuma read write saja. Artinya 777 ini kurangi 666 adalah 111. Kalau kita mau misalnya cuma execute saja, execute kan nilainya itu 1 ya, teman-teman. Execute itu nilainya 1. Artinya kalau kita pakai chmod dengan mengubahannya execute saja itu bisa gini kan? 111. Nah, untuk nilai UMAS-nya itu sekarang berapa? Nilai UMAS-nya itu sekarang adalah 666. Jadi itu intinya dikurangi lah. Untuk mendapatkan nilai UMAS ini kita kurangi nilai default-nya dengan nilai chmod-nya. Itu sekarang gampangnya. Sekali lagi nilai awalnya itu adalah read 4, write 2, execute 1. Ini itu di sini. Contekannya di sini. Nah, contekannya di sini. Nah, kalau gini kan tadi kan sudah kita pakai ya untuk UMAS 111 sudah kita pakai untuk membuat directory. Nah, kalau kita buat file gimana? Misalnya kita touch file 3 yang nggak ada. Kemudian kita ll list-l. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk file ketiga itu dia gak kepengaruh. Soalnya apa? Soalnya sekali lagi dia kita kan cuma mengeset dia sebagai read write kan. Ya udah file 3-nya itu otomatis akan menjadi RW saja gitu loh. Bisa nggak kita mengeset file 3 ini menjadi execute? Gak bisa, teman-teman. Secara default sampainya cuma 6 kan. Gak bisa itu. Kalau kita mau membuat dia executable, ya udah kita harus mengeset dia menggunakan chmod. Artinya kalau file maksimalnya itu adalah 666. Jadi kita nggak bisa ke 777 gitu loh, nggak bisa ke 777. Kalau kita set dia menjadi 000 pun percuma. Kita coba ya, UMAS 000. Artinya kita bisa membuat directory yang execute dan file yang execute. Seharusnya gitu ya, Tapi di sini nggak bisa gitu. Kita lihat UMAS-nya. 000. Kalau kita mkdir, misalnya dir 3 tadi terakhir, dir 4 misalnya, dir 4. Kemudian kita touch file 4. Oke, seperti ini. Nah, kita ls dia -l. Nah, perhatikan di sini dengan UMAS 000 artinya kita mengeset dia 777 kurangi 000 berarti kan 777 ya. Berarti secara directory dia akan full nih, secara full read write execute-nya akan full. Nah, file 4 ini nggak bisa kita set dengan 777 dengan 000 ini, nggak bisa. Karena apa? Soalnya maksimalnya sudah 6 gitu loh, teman-teman. Nggak bisa di itu. Secara default 6 maksimalnya. Nah, untuk mengubah sekali lagi, untuk mengubah dengan menjadi execute, dia harus diubah dengan chmod.
Nah, sekarang kalau gini, kalau misalnya kita mau dia adalah cuma read saja, gimana? Read dan execute saja misalnya. Read dan execute saja berapa? Read dan execute itu kan mana tadi contekannya? Read dan execute kan 5 ya. Kalau seharusnya kalau kita pakai Kiamot tuh 5. Nah, sekarang kita pakai Lydia 555. Berarti 777 kurang 555 berarti adalah 222. Nah, kita pakai 2222. Ingat 7 adalah maksimalnya 7. Dir maksimalnya itu adalah 7 dan file itu maksimalnya 6. Itu contekannya. Kita coba dia. You must 222. Seharusnya sih tadi kan kita maunya itu dia ini adalah read dan execute saja. 4 dan 1 ya. 4 dan 1. Read dan execute saja. Ingat, read dan execute saja. Gak ada W-nya. Beda warnanya. Kita kemudian akan membuat dir mkdir 5 mkdir 5 kemudian touch file 5. Oke, kita ls min alia. Nah, di sini read dan execute saja. Sesuai dengan yang kita mau. Gak ada W-nya. 4 dan 1 kan 5. Kebalikan 5 itu adalah 222. Nah, di sini di file 5 cuma read saja yang terdeteksi, teman-teman. Untuk X-nya itu gak detect. Untuk X-nya itu kan ini kan nilainya itu ya berapa ya? Cuma 444 kan ya? 444 di sini. Di file 5 444. Jadi kalau di sini filenya itu UMass-nya adalah 444. Kalau dikurangi dia itu adalah ya udah ini adalah nilai UMass-nya. Ini adalah nilai UMass-nya. Sekarang nilai UMass-nya adalah 222. Sama kan? Sama dengan ini. Nah, ini itu. Intinya dia akan sama karena ya kalau beda aneh gitu loh. Sekali lagi, nilai maksimal dari file adalah nilai maksimal Kiamotnya itu 666. Berarti nilai maksimal dari pengaturan yang bisa kita atur untuk nilai file itu adalah read dan write saja, gak bisa execute. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.